leave a detailed description of your dream at the tone. Last night... Whoa, there's like feedback. Pada saat itu, pagi hari yang cerah di Portland, Oregon. Orang-orang dihadapkan dengan poster-poster aneh yang tertempel di dinding dan tiang-tiang. Seseorang pengguna Reddit lalu mengunggah poster itu yang berbunyi, "Apakah Anda pernah mengalami mimpi aneh?" The Willamette Valley Survey sedang menyelidiki lonjakan baru-baru ini dalam mimpi yang aneh dan tidak dapat dijelaskan. Jika Anda telah mengalami aktivitas mimpi yang tidak biasa, Anda dapat membantu dengan melaporkannya. Silahkan hubungi nomor telepon dengan deskripsi mimpi Anda. Ketika kamu menghubungi nomor telepon itu akan terhubung dan berdering beberapa kali sebelum akhirnya suara otomatis menjawab dan masuk ke catatan suara. Thank you for calling the Willamette Valley Dream Survey. Please leave a detailed account of your dream after the tone. Transcripts or audio from your report may be duplicated in other media. Ada waktu yang ditentukan untuk menceritakan mimpimu. Ketika waktu habis, telepon menutup otomatis. Orang-orang dihantui dengan rasa penasaran. Siapa yang menjalankan program itu? Di poster itu tidak tertera nama organisasi, bahkan alamat sekalipun. Ketika kita mencari tahu lewat Google tentang siapa di balik Willamette Valley Survey ini, kita tidak menemukan informasi apapun. Kenapa mereka menginginkan mimpi aneh kita? This is a Channel 2 news brief. Misteri ini kemudian menarik perhatian berita lokal dan menghasilkan penyelidikan ke nomor telepon itu, yang mengarah ke sebuah kursus bahasa Jerman di Oregon. Ketika pihak kursus itu dihubungi, mereka mengatakan bahwa nomor telepon itu tidak lagi digunakan dan mereka tidak terkait dengan survei mimpi apapun. Setelah semua itu, nomor telepon itu menjadi misteri dan kemudian perlahan dilupakan. Misteri poster mimpi ini mengingatkanku pada kasus poster mimpi yang disebut Dishman. Ya, Dishman, poster mimpi yang populer pada tahun 2006 sampai 2009. Dishman berawal dari lukisan seseorang pasien psikiater yang mengaku bahwa pria itu sering muncul di mimpinya. Beberapa pasien lainnya juga mengklaim bahwa mereka melihat pria itu di mimpinya dan tidak pernah melihat pria itu di dunia nyata. Diketahui, sudah 2000 orang mengklaim bahwa mereka melihat pria itu di mimpi mereka. Brazil, Rusia, Italia, Korea Selatan, Afrika, New York, Los Angeles, California, dan London. Dishman berada di mana-mana. Tapi sayangnya, aku harus memberitahu kalian bahwa Dishman tidaklah nyata. Pria di poster ini sepenuhnya fiksi, karena seseorang yang membuat karya ini adalah seorang marketing. Seseorang kembali mengingatkan kita pada misteri poster mimpi yang ada di Portland 5 tahun yang lalu, dan sekali lagi memicu minat orang-orang untuk kembali menyelidikinya. Namun kali ini jauh lebih kelam. Seorang pengguna Reddit membuat posting yang berjudul "Melihat poster aneh di pagi ini di Utah. Apakah ada yang tahu tentang ini?" Postingan itu berisikan foto sebuah poster yang hampir sama persis dengan poster sebelumnya, namun dengan penambahan email dan nama yang berbeda. Hanya begitu saja, misteri ini kembali muncul ke permukaan.
namun kali ini bernama Happy Valley Dream Survey. Nama survei selalu diambil dengan nama daerah di mana poster-poster itu ditemukan. Menurutku, ini bukanlah sebuah lelucon semata. Perlu seseorang yang serius untuk mempersiapkan semua ini, menempelkan di daerah tertentu, dan siap mendengarkan mimpi anehmu. Ketika kita perhatikan lebih detail, format desain dari poster di Oregon dan di Utah terlihat sama persis, dan keduanya mencantumkan nomor telepon yang aktif. Apakah keduanya dibuat oleh orang yang sama? Seorang pengguna Reddit bernama OneReddit mencoba menelpon nomor dari survei Happy Valley dan merekamnya, kemudian dia upload ke YouTube. Please leave a detailed description of your dream at the tone. Last night. Whoa, there's like feedback. Feedback yang dia maksudkan di sini kemungkinan adalah suara samar yang terdengar. Last night. Whoa, there's like feedback. Artinya, ada seseorang yang mengangkat telepon itu dan mendengarkan secara langsung ketika dia berbicara. Segera setelah telepon tertutup, kamu akan menerima pesan singkat ungkapan terima kasih, yang sepertinya itu adalah pesan otomatis. Dan sekali lagi, itu menunjukkan bahwa begitu banyak pekerjaan yang harus dilakukan jika sebenarnya itu hanya lelucon belaka. Mereka yang menelpon nomor itu melaporkan jika mereka menerima telepon balik dari nomor itu di jam-jam acak di malam hari, dan kebanyakan ketika sedang tidur. Ketika panggilan terjadi, telepon akan berdering beberapa detik dan kemudian dengan cepat ditutup, membuat sangat sulit untuk mengangkat telepon itu. Apakah menurutmu panggilan itu adalah pertanda alarm yang dilakukan mereka untuk membangunkan kita? Penyelidikan berlanjut dilakukan oleh para pengguna Reddit. Ketika rasa ingin tahu mengalahkan rasa takut, mereka melangkah terlalu jauh dan mungkin mengetahui fakta yang kelam di balik poster mimpi itu. Akhirnya, orang yang memimpin penyelidikan misteri ini maupun orang yang memposting survei mimpi ini, entah kenapa mereka menghilang dari penyelidikan. Bukan karena akunnya tidak aktif, melainkan mereka menghapus akun mereka. Seseorang mencoba mencari tahu ada apa di balik semua itu. Sampai akhirnya, seorang YouTuber mengirimkan pesan teks ke nomor itu dengan bertanya siapa yang menjalankan ini, dan mendapat balasan Happy Valley Dream Survey. Dia membalas, "Untuk apa semua ini?" Beberapa jam kemudian, dia mendapat balasan yang berbunyi, "Maaf, responku terbatas. Kamu harus menanyakan pertanyaan yang tepat." Dia terus membalas pesan ke nomor itu, sampai di mana dia mendapat balasan teks yang aneh. Itu adalah pertanyaan yang tepat. Kemudian dilanjutkan, 9 Go 5 JIT. Apa maksud dari 9 Go 5 JIT ini? Ketika dia menerjemahkan kata ini, hasilnya tetap tidak jelas. Ketika dia mencari tahu di Google, kata itu mengartikan 5 September. Apa maksud dari semua itu? Ada apa di balik 5 September? Akhirnya, dia mencari tahu di Reddit dan menemukan pengguna dengan username 5 September 2020. Pengguna itu sering membuat posting yang menyatakan bahwa pada 5 September akan terjadi peristiwa buruk, bahkan kiamat. Menurutnya, penglihatan itu dia peroleh melalui mimpi aneh yang dia alami sejak 2019. Jadi, kemungkinan di sini, program survei mimpi ini dijalankan oleh organisasi atau sekte yang meneliti tentang akhir dunia. Tapi, kita tidak pernah tahu siapa orang di balik semua itu.